Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nabila Rosalita 33202003. Itu adalah NIM saya. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi Matematika tahun 2020. Di sini saya berpresentasi pada mata kuliah Geometri Ruang, yaitu dosen pengampunya Bapak Dr. Anda Sunardi, Master Pendidikan, dan Bapak Muslimin, Sarjana Pendidikan dan Master Pendidikan. Stay tune terus ya, selamat menyaksikan. Bye bye. Ketemu lagi di slide selanjutnya. Oke, baiklah. Di sini saya akan membuat video yang berjudul atau mengenai syarat dan kriteria pengembangan media pembelajaran serta langkah-langkah pengembangan media pembelajaran. Selalu ditonton ya, jangan di skip-skip ya. Oke. Yang saya bahas yaitu mengenai syarat media pembelajaran menurut Durus Effendi tahun 1998, yaitu mengenai beberapa persyaratan alat peraga antara lain, yaitu 1, tahan lama, 2, bentuk dan warnanya menarik, ketiga, sederhana dan mudah dikelola, yang keempat, ukurannya sesuai, yang kelima, dapat menyajikan konsep matematika baik dengan bentuk real, gambar atau diagram sesuai dengan konsep matematika. Yang selanjutnya dapat memperjelas konsep matematika dan buka sebaliknya. Yang selanjutnya peragaan itu supaya menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak bagi siswa. Yang selanjutnya menjadikan siswa belajar aktif, mandiri dengan memanipulasi alat peraga. Dan terakhir, bila memungkinkan alat peraga tersebut bisa berfaedah lipat atau banyak manfaatnya bagi kalangan siswa tersebut. Kriteria media pembelajaran. Kriteria media pembelajaran merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar dengan beraneka ragamnya media, maka masing-masing media mempunyai berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Aspek materi menjadi pertimbangan yang dianggap penting dalam memilih media. 2. Kondisi siswa dari segi subjek belajar menjadi perhatian yang serius bagi guru dalam memilih yang sesuai dengan kondisi anak. Ini adalah lingkungan yang menjadi tolak ukur penting dalam prosesnya pembelajaran yang dijalankan oleh anak tersebut. Selanjutnya yang ketiga, media yang dipilih hendaknya selaras dan menunjang tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, karakteristik media di sekolah atau memungkinkan bagi guru mendesain sendiri yang akan digunakan merupakan hal yang perlu menjadi pertimbangan seorang guru. Alat yang ada di dalam sekolah itu menjadi sarana yang paling the best untuk seorang guru maupun seorang siswa untuk menunjukkan atau menonjolkan inspirasi yang ada di dalam dirinya masing-masing. Selanjutnya, karakteristik media yang dipilih seharusnya dapat menjelaskan apa yang akan disampaikan kepada siswa secara tepat dan berhasil guna. Dengan kata lain, tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Karena siswa tuh tidak suka terhadap guru yang bertele-tele gitu. Yang terakhir, biaya yang akan dikeluarkan dalam pemanfaatan media harus seimbang dengan hasil yang akan dicapai. Itu adalah proses timbal balik dalam suatu proses pengajaran. Selanjutnya yaitu mengenai ada beberapa pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang dapat dirumuskan dalam suatu kata action yang akronimnya terdiri dari A. Akses. Kemudahan akses menjadi pertimbangan yang
Kepertimbangan pertama dalam memilih media, yang kedua cost, biaya yang harus dipertimbangkan, banyak jenis media yang dapat menjadi pilihan kita. Yang ketiga teknologi, mungkin saja kita tertarik terhadap suatu media, tetapi kita harus mempertimbangkan tentang aspek pendukungnya. Yang keempat interactivity, media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas atau yang selanjutnya organization. Pertimbangan yang juga penting adalah dukungan organisasi, apakah kepala sekolah mendukung atau tidak. Yang terakhir novelty, kebaruan dari media yang Anda pilih juga harus menjadi pertimbangan. Itu adalah salah satu tolak ukur dalam proses suatu pemilihan dalam pembelajaran. Yaitu selanjutnya adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengembangkan program media pembelajaran. Sebagai berikut, itu adalah ada 6 langkah-langkah. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional atau instruksional objektif secara operasional dan jelas. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang dapat mendukung tercapainya tujuan. Yang keempat, mengembangkan alat ukur keberhasilan. Yang kelima, menuliskan naskah media. Naskah media adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik seperti yang telah dijelaskan. Yang keenam, mengadakan tes dan revisi. Tes adalah suatu kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian media yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari program tersebut. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya memohon maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Nabila Rosalita. Semoga materi yang saya berikan itu bermanfaat untuk kita semua. Maaf jika banyak kekurangan. Pasti banyak banget, kita sama-sama belajar di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.